Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dusturukum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nabati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Jemaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita semua untuk duduk bersama-sama mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu ini adalah tanda bukti cintanya Allah terhadap hambanya, sehingga dikatakan innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib wa la yu'til ilma illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia kepada siapapun, baik hamba yang dicintai oleh Allah ataupun hamba yang tidak dicintai oleh Allah. Kalau dunia diberikan kepada semua, mau beriman, mau tidak beriman, dikasih dunia sama Allah. Mau taat, mau maksiat, ya dikasih rezeki sama Allah. Akan tetapi kalau ilmu agama, duduknya kita dalam majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam ini, tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan cintanya Allah sehingga selamat dunia sampai akhirat, dan di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Hadirin jemaah Masjid Darus Salihin yang dirahmati oleh Allah, kita semua sampai pada hikmah yang ke-48 dari Mutiara Nasihat Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidaraini amin. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkul nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Min alamati mautil qalbi, termasuk dari tanda-tanda matinya hati, adamul husni, tidak merasa susah, tidak merasa sedih, ala ma fataka minal muwafaqat, atas apa-apa yang terlepas dari dirimu, minal muwafaqat, dari ketaatan-ketaatan, wa tarkun nadami, dan meninggalkan menyesal alias tidak punya rasa menyesal, ala ma fa'altahu, atas apa-apa yang engkau lakukan, min wujudiz zallat, dari adanya pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi di sini beliau memberikan satu nasihat tentang tanda hati kita ini, hati yang hidup atau mati. Tanda hati yang telah mati, kata beliau, pertama adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat. Tanda hati yang mati pertama adalah tidak merasa sedih jika terlewat ketaatan dari dirinya. Jadi ninggalkan taat, ninggalkan kewajiban, hatinya tidak ada rasa sedih apapun. Kalau ninggalkan ibadah kepada Allah, hatinya tidak
penyesalan sama sekali. Sebaliknya tidak merasa. Yang kedua tanda hati yang mati adalah ketika melakukan kemaksiatan tidak merasa bersalah, tidak merasa menyesal sama sekali. Kalau ketinggalan taat, kelewat tidak melakukan taat, enggak sedih. Melakukan maksiat tidak merasa bersalah, tidak ada penyesalan. Ini tanda hati yang sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Orang itu kalau sudah hatinya mati, maka nilainya jatuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah menggambarkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati la yafqahuna biha, tapi hatinya tidak bisa menangkap nasihat, tidak bisa memahami kebenaran, tidak bisa memahami bahwasanya dunia ini sementara, akhirat selamanya. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak mendengar dengan telinga tersebut. Punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami, punya mata tidak dipakai untuk melihat, punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Yang dimaksud ini semua adalah hati yang sudah tidak berfungsi. Diceritani neraka nggak takut, biasa saja. Diceritani surga nggak kepengin, biasa saja. Kalau diceritani uang, oh kepengin, oh seneng. Tapi nek diceritani surga nggak kepengin, nggak terangsang sama sekali. Ini hati yang sudah mulai mati. Ya kayak orang mati itu. Kalau ada orang mati, tubuhnya tidak bisa gerak, sampai ceritai, iki lho ono sate, enak, ayo makan ini bareng. Ya tidak kepengen, tidak apa belas, nggak gerak, tidak apa, tidak ada kepengen, tidak ada mau mati. Ada orang yang sudah meninggal, dekatnya ada ular, awas ular, pinggir awas, ya, dia tetap tidak gerak, mau mati. Sama manusia ini kalau hatinya sudah mati, dia meninggalkan taat biasa, tidak iman gitu. Padahal surga bisa lepas dari dirinya dengan meninggalkan ketaatan tersebut, tapi tidak merasa iman sama sekali. Kemudian kalau melakukan kemaksiatan, tidak merasa salah, tidak merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tanda-tanda hati yang sudah mati. Sebaliknya, hati yang hidup itu akan senang dengan ketaatan dan akan merasa terganggu dengan kemaksiatan. Sampai disebutkan di dalam salah satu riwayat, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya, ibadahnya itu menjadikan dia gembira, dan kejelekannya, kemaksiatannya itu menjadikan dia susah, maka itulah orang-orang yang beriman yang sejati. Naik taat senang, naik maksiat susah dia. Ini berarti hatinya hidup, dan itulah orang yang hatinya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau ada orang yang meninggalkan taat biasa, tidak ada nyesel sama sekali, ini hati berarti sudah mati, mulai mati. Lihat bagaimana orang-orang soleh dulu itu. Sampai-sampai Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit itu beliau mengajari santri-santri, yang bagi li talibil ilmi an yandira at-tasadduqa bi nahwi 50 riyalan idza fatahu syai'un min al-fadha'il ka takbiratul ihram ma'al imam wa salatul jamaah wa qiyamul lail lil mujahid.
musyahadah. Beliau ngajari kepada para santri, orang-orang yang mau menuntut ilmu, bukan hanya santri saja. Hendaknya nadar untuk bersedekah sekitar 50 real. Ya kalau kita semampunya sudah. Nadar kalau ada ketaatan yang terlewat alias kita biarkan begitu saja, kita tinggalkan begitu saja, seperti sholat berjamaah, seperti ibadah-ibadah. Sebetulnya kita bisa berjamaah, tapi kita sengaja meninggalkan. Kalau kejadian semacam ini hendaknya nadar, ngomong sama dirinya, wahai diriku, ya Allah, kalau saya telat jamaah, saya mau sedekah 50.000. Ya. Untuk apa ini? Agar melatih diri kita itu untuk menghargai ibadah. Awas loh, kamu tidak jamaah, uang keluar 50.000. Kita janji sama diri kita sendiri seperti itu. Tujuannya agar menanamkan dalam hati kita, membangunkan hati kita yang masih tidur bahwasanya ibadah itu lebih penting dari uang dan dari semuanya. Karena buahnya surga ibadah itu. Ibadah itu kan buahnya surga. Dan kita semua akan mati, nggak kekal di dunia ini. Karena itu kalau ada ibadah yang terlewat dalam diri kita, apalagi yang wajib, maka jangan biasa-biasa saja, tapi nyesel. Ya Allah, kok bisa sholat ini telat? Ya Allah, kok bisa saya ini jamaah bisa telat, bisa tidak jamaah? Maka itu adalah tanda hati yang masih hidup, hati yang penuh dengan cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada sebagian mereka orang soleh itu suatu ketika menangis, histeris, nangis. Akhirnya teman-temannya datang, ditanya, lima tabki, kenapa engkau menangis wahai temanku? Hal mata abuk, apakah ayahmu meninggal? Qala, dia berkata, abkila adama min dalik, aku menangis karena sesuatu yang lebih besar dari itu. Hal matat ummuk, apakah ibumu meninggal? Balik li'adama min dalik, lebih besar dari itu. Aku menangis karena suatu hal yang lebih besar dari itu. 5, kenapa? Apa itu? Fatatni sholatul jamaah, telah terlewat dariku satu sholat jamaah. Masya Allah. Ini lihat bagaimana orang-orang dulu itu sholat jamaah itu lebih besar daripada semuanya. Ketinggalan sholat jamaah itu lebih besar musibahnya daripada ninggalnya ayah, ninggalnya ibu. Masya Allah. Ini orang dulu sampai seperti itu. Nilai sholat jamaah itu, kalau sampai ketinggalan sholat jamaah, sampai sholat tidak berjamaah, kayak kena musibah yang paling besar sudah. Ini mereka orang-orang sholat zaman dulu. Masya Allah. Nah kita orang kan enggak, sholat jamaah ketinggalan biasa, enggak nyesel, enggak eman. Tapi nek kehilangan uang 50.000, aduh emane. Aduh ning ndi mau tak dakok ndi mau yo. Tak taruh mana dadi wong saya. Aduh eman 50.000. 50.000 kepikiran sampai 1 jam mikirin 50.000. Sampai kadang sampai 1 hari ndi yo. Kadang pagi itu mana sih 50.000. Coba itu dipindah. Pas ketinggalan jamaah, aduh kok iso telat jamaah, saya kok sholat sendiri ini, aduh emane. Coba seperti itu. Maka kita akan jadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah kalau ketinggalan ibadah. Susah kalau ada ibadah yang kita tinggalkan.
sedih. Masya Allah. Ini pernah juga terjadi pada Habib Abdurrahman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, pengarang Radhul Atos. Beliau ketika meninggal, sebagian dari salah satu dari anaknya itu banyak orang yang takziah yang datang kepada beliau karena beliau ulama besar di zaman itu, pemimpin ulama, bahkan Qutbul Ghaus, pemimpinnya para wali di zamannya. Banyak orang datang, akhirnya beliau ngomong sama mereka seperti orang yang heran gitu. Ma'ahwana musibatat dini indakum. Wallahi la fatatni salatul jamaah lam yu'azzini minkum ahad. Beliau mengatakan ma'ahwana musibatat din indakum. Betapa ringannya musibah agama di sisi kalian, menurut kalian. Musibah agama menurut kalian itu betapa ringannya dibanding musibah yang seperti ini, tinggalnya anakku. Wallahi, kata beliau, demi Allah, andaikan aku ketinggalan satu sholat jamaah, pasti kalian tidak ada yang datang ke sini untuk takziah, karena saya ketinggalan, kehilangan pahala jamaah. Ini anak saya meninggal, kalian datang semua, tapi pas saya andaikan ketinggalan satu jamaah, kalian tidak akan ada yang takziah, tidak akan ada yang datang ke sini. Ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang soleh itu ibadah ini adalah paling utama. Kalau keluarga, anak, ayah, ibu ataupun keluarga yang meninggal, kalau dia soleh ya hani'an lahum. Kalau dia orang soleh, orang baik, ya dia bahagia di alam sana. Hidup mati sudah ada batasannya masing-masing. Ya sedih, sedih wajar. Tapi sebetulnya ada musibah yang paling besar apa? Musibah kita kehilangan ibadah, kehilangan derajat surga berarti. Ini orang-orang dulu memandang ibadah itu seperti itu. Memandang ibadah ini luar biasa tinggi, paling tinggi sudah. Dan ini tanda hati yang benar-benar hidup dengan nur iman, cahaya iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, kami dahulu pernah kumpul-kumpul bersama Nabi di masjidnya Nabi, kumpul-kumpul ngaji seperti ini sama Nabi. Tiba-tiba saat itu ada orang yang datang. Orang yang datang kemudian dia mendekat dan ikut masuk, menali tunggangannya, dan dia pun masuk mendekat kepada Nabi SAW bertanya. Setelah salam dan lain-lain, dia pun bertanya, ya Rasulullah, awda'tu rahilati min masirati tis'in fasayyartuha ilaika sittan wa asharat layli wa adma'at nahari wa ansabtu rahilati. Ya Rasulullah, awda'tu rahilati, aku telah menunggangi tungganganku ini wahai Nabi min masrati tis'in, dari perjalanan 9 hari. Aku naik tungganganku ini wahai Rasulullah 9 hari ya. 9 hari aku berada di atas tungganganku. Fasayyartuha ilaik. Aku pacu kudaku ini, aku pacu tungganganku ini menuju engkau selama 6 hari. Yang 1 hari washartu layli, yang 1 hari aku tidak bisa tidur, istirahat tapi aku tidak bisa tidur. Yang 1 hari lagi wa adma'tu nahari, siang hariku penuh dengan dahaga karena aku tidak sempat memikirkan untuk minum. Ansabtu rahilati,
Dan aku menjadikan payah kepada tungganganku ini. Satu hari aku menjadikan payah tungganganku ini. Aku tempuh totalnya semua 9 hari. Bahkan yang satu malam itu aku sampai tidak tidur, yang satu siang aku itu sampai aku kehausan tidak aku rasa, dan satu harinya lagi aku sampai memaksa kendaraanku agar cepat bisa sampai di sini wahai Nabi. La as'aluka anisnain li as'alaka anisnaini asharatani. Aku kesini wahai Nabi menempuh kudaku dengan begitu banyak pengorbanan ini. Aku ingin tanya 2 masalah yang menjadikan aku tidak bisa tidur wahai Rasulullah. 2 hal yang menjadikan aku tidak bisa tidur wahai Nabi. Aku gelisah setiap saatnya. Aku belum lega kalau 2 hal ini belum aku tanyakan kepada engkau wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi, man anta? Siapa kamu? Siapa namamu? Maka dia menjawab, Zaidul Khair. Aku adalah Zaid al-Khair. Khair itu artinya kuda. Karena kalau berkuda itu kuat dia. Ini sampai 9 hari enggak istirahat. Zaidul Khair, Zaid si penunggang kuda. Maka dijawab oleh Bal anta Zaidul Khair. Jangan kamu dijuluki Zaidul Khair, Zaid kuda, tapi kamu adalah Zaidul Khair, Zaid yang penuh dengan kebaikan. Julukannya diganti sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sahabat Zaid ini bertanya, jitu li as'alaka an alamatillah fi man yurid wa alamatihi fi man la yurid. Aku pengen tanya 2 hal Nabi. 1, apa sih tandanya Allah menghendaki hambanya alias ridho sama hambanya? Dan sebaliknya apa sih tandanya Allah itu enggak menghendaki hamba tersebut alias murka sama hamba itu? 2 hal ini ya Nabi. Tandanya apa Nabi? Aku ini takut kalau masuk pada yang nomor 2 jadi hamba yang dimurkai oleh Allah. Saya pengen tahu Nabi, tanda hamba yang diridhai Allah itu bagaimana, yang dicintai Allah itu bagaimana, dan tanda orang hamba yang dibenci oleh Allah itu bagaimana ya Nabi? 2 hal ini aku belum tahu Nabi, dan aku tidak bisa tidur memikirkan itu. Jangan-jangan aku termasuk orang yang dibenci sama Allah. Tandanya apa ya? Apakah aku termasuk orang yang dicintai oleh Allah? Tandanya apa? Saya tidak tahu tandanya. Saya pengen tahu Nabi. Saya ini masuk mana? Ini yang tidak bisa, yang membuat aku tidak bisa tidur setiap saatnya, dan aku pacu kudaku 9 hari sampai sini wahai Rasulullah. Masya Allah. Kemudian Nabi menjawab, Bakhin kaifa asbahta ya Zaid. Sungguh beruntung. Bagaimana keadaanmu wahai Zaid ketika di pagi hari? Maka Zaid berkata, asbahtu uhibbul khair wa ahlahu uhibbu an ya'mala bihi. Aku uhibbul khair, asbahtu uhibbul khair. Aku di pagi hari cinta dengan kebaikan wahai Rasulullah, dan juga cinta kepada orang yang melakukan kebaikan wahai Rasulullah. Uhibbu an yu'mala bihi, dan aku cinta, aku senang kalau kebaikan itu dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi kalau pagi Nabi, aku senang dengan kebaikan, aku cinta dengan orang yang berbuat baik, dan aku senang kalau kebaikan itu dilakukan. Wa idza fatani hanantu ilaihi wa idza amiltu amalan kalau agadur ayukantu bil thawabi. Dan jika ada kebaikan yang terlepas dari diriku wahai Nabi, maka aku susah, aku sumpah wahai Nabi. Aku nyesel wahai Nabi kok sampai kebaikan itu lepas dariku. Dan jika aku bisa melakukan kebaikan, perbuatan baik, amal baik, walaupun sedikit atau banyak, maka aku senang wahai Nabi. Aku yakin Allah akan membalas kebaikan tersebut. Maka dijawab Nabi, hiya bi'ainiha ya Zaid, walau aradaka Allahu lil ukhra hayyaka laha thumma la yubali fi ayyi wadin halakta. Itu tandanya wahai Zaid. Itu sudah tandanya wahai Zaid. Hiya, pertanyaanmu tadi, yaitu tandanya. Tanda orang yang diridhai oleh Allah, dia akan bahagia
jika bisa berbuat taat, dan sedih kalau ketaatan itu sampai terlewat, eman gitu, nyesel kalau ada ketaatan terlewat. Dan dia kalau melakukan maksiat, dia pun merasa terganggu, gundah dia. Itulah tandanya wajah orang yang dicintai oleh Allah, tandanya dia susah kalau terlewat melakukan ketaatan. Dan orang yang dibenci oleh Allah, tandanya dia tidak merasa menyesal jika melakukan kesalahan. Karena itu setelah beliau bertanya, kemudian hasbi. Setelah bertanya itu kemudian beliau balik lagi pulang. Cuma tanya itu dijawab Nabi, kemudian pulang untuk mengetahui hamba yang dicintai oleh Allah itu, yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan dekat dengan Allah itu bagaimana, dan hamba yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah bagaimana. Yaitu itu tadi ya. Kalau taat dia senang dan dia menyesal kalau sampai terlewat ketaatan, dan kalau maksiat dia merasa bersalah, merasa penyesalan yang luar biasa. Ini adalah tanda orang yang dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hatinya berarti hidup. Sebaliknya, kalau tidak ada rasa menyesal kehilangan ketaatan, dan tidak ada rasa menyesal melakukan kemaksiatan, maka itu adalah tanda hati yang telah mati. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang cinta dengan kebaikan, hati yang merasa kehilangan jika kehilangan kebaikan, jika kehilangan ibadah, hati yang menyesal, ya Allah apakah saya ibadah, ya Allah, seperti itu. Itu adalah tanda kita berarti punya hati yang hidup, hati yang masih dipenuhi dengan cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita punya hati yang biasa saja, tidak ada rasa apa-apa saat meninggalkan ketaatan, dan biasa-biasa saja, tidak ada rasa apa-apa saat meninggalkan kemaksiatan. Jangan seperti itu. Tapi jadikan hati kita itu nyesel kalau terlewat tidak melakukan ketaatan, dan nyesel kalau melakukan kemaksiatan. Itu adalah tanda hati yang masih hidup. Kadang itu orang maksiat ada loh Pak yang seperti itu. Dia ahli maksiat, ahli minum, ahli ini, ahli itu. Dia ahli maksiat, tapi hatinya merasa salah, merasa sedih. Ya Allah, aku kok gini terus ya. Kapan saya bisa keluar dari semua ini? Kapan saya bisa berubah hidup saya jadi orang taat? Kapan? Dia ketika melakukan kemaksiatan itu hatinya nangis. Ini tanda hatinya berarti masih hidup walaupun dia maksiat. Orang yang seperti ini Pak, itu nanti suatu ketika insya Allah akan mudah tobat. Tapi kalau orang itu sudah maksiat, dia tidak merasa salah. Minum arak, mabuk, pergaulan bebas, apa dilakukan semua, dia bangga dengan dosa itu. Nah kalau seperti ini biasanya nanti sulit tobatnya dan dia mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kalau melakukan kemaksiatan sesali itu sehingga itu nanti adalah jadi bibit agar menjadi tobatnya si hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini jangan sampai mati. Nek taat seneng, kalau maksiat benci atau menyesal, nangis hatinya. Maka itu adalah tanda hamba yang hatinya masih hidup, dan insya Allah dengan itu akan diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu saat nanti. Ya.